Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, melanjutkan pada buku kita Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kita masih di bab yang sama, keutamaan menangis karena Allah. Serta hadis yang terakhir yang kita bahas adalah hadis nomor 454, ya. Dan ini masih dalam bahasan kita ya. Dan kita dari 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali Allah, kita baru membahas orang atau golongan yang pertama. Di sini teman-teman sekalian, ada hadis yang sebelumnya supaya mengingatkan kita tentang keutamaan menangis karena Allah, yaitu hadis nomor 453 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yalijun nar rajulun baka min khasyatillahi hatta ya'uda al-labanu fid dar'i wa la yajtami'u ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam." Tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah hingga air susu kembali masuk ke tempatnya, dan tidak akan berkumpul debu di jalan Allah dengan asap neraka jahanam. Ini sudah kita jelaskan panjang lebar pada pertemuan yang lalu tentunya, tentang makna, atau 2 pertemuan yang lalu tentang makna hadis ini. Dan hadis yang sedang kita bahas, serta pada pertemuan yang lalu memang belum tuntas ya, yaitu hadis nomor 454 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu." Ada 7 golongan di mana Allah akan naungi mereka, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada waktu itu. Imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Dan ini yang kita bahas panjang lebar di satu pertemuan khusus, membahas tentang bagaimana pemimpin yang adil itu. Kemudian yang kedua, wasyabun nasha'a fi ibadatillah. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Golongan kedua, seorang anak muda yang hatinya yang tumbuh di atas ketaatan Allah. Yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karenanya dan berpisah juga karena Allah. Yang kelima, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil warajulun da'atuhum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seseorang laki-laki yang dipanggil untuk berzina dengan seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, namun dia mengatakan aku takut kepada Allah. Yang keenam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Seseorang laki-laki yang bersedekah dan dia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah warajulun dzakarallaha khalilan fa fadat aynah. Seseorang yang mengingat Allah sendirian, ya, kemudian kedua matanya meneteskan air mata. Dan ini yang golongan terakhir yang menjadi saksi bahasan kita. Hanya saja karena hadis ini sangat mulia dan memiliki hal-hal yang harus dijelaskan, maka kita akan paparkan satu persatu tentang 7 golongan ini. Dan sudah kita jelaskan teman-teman sekalian pada pertemuan yang lalu. Semoga Allah SWT memberkahi ilmu yang sedang kita pelajari, sehingga bisa selalu bermanfaat buat kita dan juga kita sebarluaskan lagi kepada orang lain. Yaitu bagaimana di hari kiamat nanti di mahsyar, orang akan dibangkitkan dan kita pasti dibangkitkan. Tidak ada keraguan dalam masalah pembangkitan kita ya pada hari kiamat nanti teman-teman sekalian. Dan banyak sekali ayat Al-Quran, diantaranya surah Al-Fatih yang sering Anda baca dalam sholat Anda. Ya. Maliki Yaumiddin, Raja, pemilik hari pembalasan. Dan banyak ayat Al-Quran yang berbunyi, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan, ya, dibangkitkan. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, memang fakta tentang kita akan dibangkitkan itu sangat jelas. Ya. Dan kita sudah panjang lebar menjelaskan pada pertemuan lalu, saya tidak mengulangi lagi. Yang jelas kita harus hati-hati teman-teman sekalian, karena Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan pasti dia akan temukan. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, maka dia juga akan lihat. Ya, semua akan diterima dan diterima balasannya tentunya ya.
Nah, kalau kebaikan maka balasan yang bagus, yang baik ke surga. Dan kalau keburukan maka juga balasan yang buruk, yaitu ke neraka. Wa na'udzubillah. Kemudian juga sudah kita panjang lebar jelaskan golongan pertama, yaitu pemimpin yang adil. Bagaimana wahai para pemimpin, dengan sedikit keputusan yang tepat yang Anda ambil, ya, tanda tangan, keputusan apa saja, ya, dan itu berbau maslahat untuk masyarakat, untuk orang umum, ya, maka Anda akan panen pahalanya. Anda melakukan menyebarkan kemakmuran, kesejahteraan, keadilan ke tengah-tengah masyarakat, maka Anda akan mendapatkan di dunia cinta mereka, jabatan Anda juga akan diberkahi, Anda juga dapat pahala yang besar, dan hari kiamat pada saat orang lagi kepanasan di mahsyar, Anda golongan pertama yang akan diselamatkan. Tapi sebaliknya, kapan Anda menyalahgunakan itu, Anda menyalahgunakan dalam arti kata, Anda akan menandatangani sembarangan saja, gitu kan. Walaupun itu proyek-proyek yang salah atau apa sajalah yang berhubungan dengan masalah menzalimi masyarakat, jangankan banyak, satu orang saja sudah cukup untuk menghabiskan pahala Anda pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunggangi amanah, ya, untuk memimpin ini agar Anda bisa mengejar yang terbaik di dunia dan terbaik juga di akhirat tentunya. Kita akan masuk teman-teman sekalian golongan yang kedua, yaitu wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat. Dan ini teman-teman bermula dari peran kedua orang tua. Ya. Karena tidak mungkin ada anak muda tumbuh sehat akidahnya, sehat imannya, ya, sehat keislamannya, sehingga selamat tubuhnya, fikirannya, hatinya dari semua khurafat, kebohongan-kebohongan, syirik kepada Allah, perbuatan bid'ah, dan hal-hal yang menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala, kecuali memang dia lahir di satu lingkungan yang sehat pula. Ya. Bermula dari situ dulu. Makanya ada seorang Arab Badui, dia berhasil memiliki beberapa orang anak, belasan anak laki-laki, semuanya Masya Allah hafidh Quran, ahli ibadah. Maka dia pun mendudukkan anaknya sambil mengatakan, sungguh hal pertama yang aku lakukan agar bisa memberikan hak kalian sehingga kalian menjadi seperti ini adalah memilih ibu yang soleha untuk kalian. Bermula dari situ. Bermula dari situ. Bagaimana kita sebagai laki-laki memilih benar-benar perempuan yang akan menjadi ibu anak-anak kita. Ya, sudahlah, yang sudah berlalu mungkin ada orang keliru misalnya. Dia tidak melihat agamanya, cuma melihat kecantikannya. Atau dia tertipu, ya. Orang wanita itu menipu dia sehingga dia akhirnya baru tahu ternyata orang ini maksiat kepada Allah. Misal contoh. Atau seorang wanita tertipu dengan seorang laki-laki. Qaddarullah masya'fa'al. Sudah, kita bicara ke depannya. Jangan lagi hal-hal yang sempat menimpa kita. Menimpah lagi, ya, anak-anak kita. Jangan wariskan kesalahan. Ya. Jangan wariskan keburukan kepada mereka. Kalau dulu Anda hamil di luar nikah dari hasil perzinahan, sekarang jangan sampai anak Anda perempuan mengalami hal yang sama. Karena banyak wanita begitu. Dia mengatakan kepada anaknya, udah gak apa-apa nak, ibu juga dulu begitu kok. Mana pacarmu? Kenapa kok gak keluar sama-sama? Seakan-akan kenapa kok gak berzina? Zina aja gak apa-apa. Toh ibu juga dulu begini. Nah, contoh. Nah, atau ibu dulu pernah begitu. Ini semua hal-hal yang buruk sekali yang dia wariskan kepada anaknya. Ya. Itu juga laki-laki. Dia wariskan kepada anaknya seperti itu. Ya. Saya pernah bertemu dengan orang dengan santainya ayahnya mengatakan, mana pacarmu? Ayah mau ketemu. Gitu kan? Pacaran sebelum nikah berarti sama saja perzinahan. Kalau interaksi secara langsung otomatis kan gitu. Maka harusnya lebih hati-hati, ya. Baik teman-teman sekalian, kalau kita memilih pasangan, ya, sebagai laki-laki misalnya, keliru pasangan tersebut, tetes sperma saja masuk rahim di masa subur, maka dia akan hamil. Dan perempuan yang salah ini, kalaupun ini kita bicara buruknya, na'udzubillah, memilih wanita yang salah, kemudian dia hamil, maka dia akan menjadi status ibu anak kita selamanya. Sampai mati pun, sampai di akhirat. Ya. Dan yang lebih bahaya lagi, kalau dia mendidik anak-anak kita adalah hal yang negatif. Ya. Begitu juga, kalau seorang wanita, Anda salah memilih laki-laki. Kemudian tetes sperma dia masuk ke rahim Anda, karena setelah menikah orang biologis, gitu kan. Hamillah Anda. Maka cukup
kehamilan tersebut dan lahirnya anak ini membuat si laki-laki yang buruk tadi ya, menjadi status ayah anak kita selamanya. Dan ini susah sekali, teman-teman sekalian, sulit sekali nanti untuk memperbaikinya. Ya, karena sudah salah di langkah awal, ini pondasi awal, mirip bangunan, kalau pondasinya sudah salah, maka bangunannya rapuh. Kita berusaha tempel sana, tempel sini, tetap rapuh, karena memang di pondasinya nggak kuat. Ya. Tapi kalau pondasi kuat, pasti akan aman. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Ya. Oleh karena itu, pilihlah suami yang tepat, pilihlah ya, istri yang tepat, supaya jangan salah. Dan ini bibit awal lahirnya anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah pasangan yang baik, ya, ini poin pertama, sehingga kita memilih istri atau suami yang tepat, ya, yang memang betul-betul nanti akan menjadi ayah ataupun ibu daripada anak kita, dan nanti dia akan bisa mengajarkan hal-hal yang baik kepada ya, anak-anak. Maka langkah yang kedua adalah kita mengatur pola hidup si anak tadi. Kita yang mengaturnya. Pola makan, pola fikir, pola tidur, ya. Semuanya. Semua. Jadi kita membuat anak kita itu seperti yang kita inginkan. Tapi tentu kita harus benahi diri kita dulu ya. Kita harus betul-betul menjaga kebersihan kita, kerapian kita, ya, ilmu yang benar yang kita miliki, ya, rezeki yang halal, semuanya ini kemudian itu akan kita wariskan kepada anak-anak. Saya melihat pada saat kami membahas tentang beginilah mendidik anak dalam Islam, bedah buku yang kami sampaikan, ya, itu insya Allah Anda bisa temukan di playlist ada. Seorang ayah yang berhasil mengkader anaknya dan seorang ibu juga begitu, pada saat anak itu bisa tumbuh besar seperti dia, ya, seperti dia. Ya. Ada orang yang Masya Allah 5 waktu sholat ke masjid, dia tutup aurat, ya, ini laki-laki kita bicara, dia selalu hadir di majelis ilmu, dia bekerja rezeki yang halal, dia selalu mengerjakan sholat sunnah di rumah, kemudian dia mengajak anak-anaknya, laki-laki anak perempuannya, sehingga mengikuti dia, maka jadilah anak tersebut tumbuh besar mengikuti dan mencontoh ayahnya. Betul juga seorang wanita kita temukan dengan hijabnya, ya, anaknya dari kecil sudah dijaga, dipakein hijab, diikutin ayat pengaji, belajar agama dan seterusnya, sehingga besar menjadi seperti ibunya. Anda pernah lihat gak ada laki-laki jalan, anak laki-laki di sebelah seperti dia, mencontoh ayahnya, bahkan gaya pakaiannya, cara jalannya, cara bicaranya persis ayahnya. Ada juga pernah nggak Anda lihat ada seorang wanita, ibu, ya dia duduk, anak gadisnya di sebelah duduk seperti dia. Cara duduknya seperti ibunya, pakaiannya seperti ibunya. Mirip kalau dari belakang kita lihat seperti kembar. Nah, orang cara bicaranya juga begitu. Kita temukan orang ini berhasil mencetak anaknya. Cuman memang masalah kualitasnya itu tergantung daripada masing-masing. Ada orang kualitasnya rendah. Karena dia rendah, pendidikan agamanya rendah, ya, dia sebatas didik misalnya cuma penampilan saja. Ada yang parah gitu, ya. Dia memang buruk, dia ahli maksiat, lalu dia berhasil mencetak anaknya menjadi seperti dia. Dia pelacur, jadi pelacur juga anaknya. Dia pemabuk, juga jadi pemabuk. Dia pecandu narkotika juga begitu, dan seterusnya. Ini buruk. Nah, kita bicara idealnya. Bagaimana idealnya? Kita memang pada saat awal menikah, teman-teman sekalian, kita coba ya sama pasangan, sama-sama berjalan, saling rangkul-merangkul, mendalami ilmu agama, ya. Sampai nanti akhirnya kita sampai pada titik di mana ya bukan juga menjadi seorang ulama, tapi paling tidak kita sudah punya bekal-bekal dasar agama yang kalaupun kita terapkan dalam hidup kita sudah cukup membawa kita masuk dalam surga, misalnya hal-hal yang wajib misalnya. Kemudian nanti kita juga akan mudah menerapkan pada anak-anak kita, ya. Maka kita kiat yang kedua menumbuhkan anak muda di atas ketaatan Allah adalah bagaimana kita sebagai orang tua yang membentuk pola anak-anak. Bukan mereka membentuk sendiri atau bukan dibentuk oleh pembantu. Nah, ini juga jadi masalah tersendiri ya. Karena banyak ibu-ibu sibuk dengan teman-temannya, sibuk dengan acara-acara yang di luar rumah ya. Suaminya sibuk, dia juga sibuk. Suami memang wajar, dia cari rezeki di luar. Tapi ibu-ibu ini kan, maka dia cuma tahu pembantu semua yang urus anaknya. Babysitter semua yang urus anaknya. Lalu kemudian dia berharap anaknya nanti hafal Quran, ahli ibadah, sholat malam, sedekah. Bagaimana bisa? Sementara pembantu tidak seperti itu. Kalau pembantu itu pendidikannya tinggi, nggak mau jadi pembantu dia. Ya kan gitu? Nggak mungkin.
Justru kebanyakan mereka memang karena pendidikannya kurang, ya. Mereka nggak tahu harus kerja di mana, mereka nggak bisa masuk kantoran, maka mereka cara sederhana menjadi pembantu rumah tangga, kan gitu. Umumnya, saya bicara umumnya ya, dan ini bukan menghina, tapi apa adanya. Maka banyak orang mau anaknya menjadi anak-anak yang berprestasi, tapi yang diserahkan kepada ya pembantu rumah tangga yang memang dasarnya tidak ada pendidikannya, bahkan mungkin tidak sholat, bahkan mungkin tidak berpuasa, bahkan mungkin tidak berzikir, atau mungkin punya tontonan-tontonan yang buruk, ya. Itu bahaya sekali. Saya pernah satu waktu dulu sama anak saya masih kecil gitu. Alhamdulillah kami kontrol di rumah. Televisi pun kalau ada kami hanya arahkan ke YouTube yang isinya ceramah atau mungkin ada cuplikan anak-anak yang berbau pendidikan ya, yang bisa saya kontrol misalnya kayak memperlihatkan tentang hewan, tentang alam semesta ya. Tapi satu waktu pernah ada satu PRT masuk ke dalam rumah kami, gitu kan. Saya sama istri tidak tahu tentang perkembangan, tapi tiba-tiba anak saya yang umurnya waktu itu 6 tahunan ya, dia tiba-tiba saja melantunkan bersama adiknya ada lagu yang sepertinya tidak mustahil lah di rumah kami itu. Begitu juga dengan beberapa cuplikan gitu, cuplikan-cuplikan seperti action di film ya, yang itu seperti seorang aktor yang mahir gitu ya. Saya bingung, ini dari mana anak ini tahu? Dia terisolasi di rumah, di sekolahnya pun kami masukkan di sekolah yang insya Allah sunnah, ya benar. Kemudian juga di rumah tidak ada tontonan seperti itu. Akhirnya setelah kami korek pelan-pelan, dia pernah melihat bersama dengan satu orang PRT yang sudah berhenti tentunya, itu dari HP. Itu mungkin hanya terjadi sekali atau dua kali teman-teman. Tapi sudah bisa terekam pada benak anak kami yang kami sudah coba jaga di isolasi. Coba bayangin, nyelip satu keburukan itu gitu. Begitu luar biasanya. Jadi Anda jangan menghayal teman-teman anak Anda menjadi orang yang juara di sekolah, baik akhlaknya, dan sementara Anda berlepas diri. Gak mungkin. Jadi bentuk pola itu dan Anda yang harus membentuknya. Gitu kan. Dibantu oleh PRT, oke. Bantu masak, Anda juga bisa turun tangan. Bantu membersihkan, Anda instruksikan. Anak-anak pendidikannya tidak. Biarkan Anda. Atau Anda ajarkan kepada PRT harusnya begini ya, anak saya itu begini, begini, begini. Sambil juga Anda turun tangan. Nah itu oke. Tapi kalau Anda berlepas diri sama sekali. Cuma tahu, sudah mandi belum anak-anak? Sudah makan belum? Sudah bu. Oke, sudah selesai. Anda sibuk, Anda keluar dengan mobil. Kemana nanti pulang malam. Anak-anak sudah makan? Sudah. Makan aja terus yang ditanya. Gitu kan. Padahal kalau dia lapar dia akan minta gitu kan. Ini sesuatu yang mustahil. Nah ini yang poin yang kedua. Bentuk pola, seluruh pola hidup anak itu dari kita sebagai orang tuanya. Ya. Saya ulangi lagi, jadi untuk membentuk anak muda tumbuh di atas ketaatan Allah yang mendapat naungan pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali Allah. Yang pertama adalah bagaimana Anda memilih pasangan yang tepat. Ya. Yang kedua, bagaimana Anda membentuk pola anak itu. Pola fikirnya, ya. Pola makan, pola tidur, apa yang Anda biasakan di rumah itulah dia. Ya. Kemudian yang ketiga, Anda memilihkan buat dia lembaga pendidikan. Anda yang milih, bukan anak yang milih nih. Ya. Saya kasih contoh. Ada banyak, seringkali kalau pas pendaftaran sekolah, ya pembukaan sekolah, suami istri, mungkin anggaplah suaminya 30 tahun, istrinya 25 tahun. Punya anak satu mau masuk SD, anak 7 tahun misalnya. Mau dimasukkan ke SD. Atau mungkin anggaplah TK. Ya, umur 5 tahun mau dimasukkan misalnya. Baik. Dibawalah anak ini ke sekolah yang ditargetkan oleh kedua orang tuanya. Kemudian mulai komunikasi, tanya pembayaran, kurikulum, apalah peraturan sekolah umumnya. Setelah itu, ada sebagian orang tua gini. Setelah dia lihat misalnya 2 sekolah, dan anaknya ikut, lalu dia mengatakan, setelah selesai ini, dia ngomong sama istri atau ngomong, ini gimana nih, yang bagus ini. Nak, gimana nak? Suka yang mana? Anak 5 tahun atau 7 tahun ditanya, suka yang mana? Kebetulan misalnya sekolah A, warnanya biru. Sekolah B, warnanya hijau. Dinding maksud saya, warnanya. Dominan warna sekolah itu. Dan si anak ini suka dengan warna biru karena orang tuanya sudah
menetapkan pola itu. Di kamarnya dikasih warna biru, lemarinya biru, spraynya biru. Mungkin dia sudah tangkap, oh biru yang bagus. Maka dia mengatakan, yang biru aja. Maka yang uniknya dan lucunya, kedua orang tua pasti mengatakan, oh anak ini mau situ-situ aja deh kita masukin. Padahal anak ini teman-teman tidak tahu biaya, berapa pembayarannya. Tidak tahu kurikulum. Tidak tahu ya tentang sikon lah ya, situasi dan kondisi sekolah tersebut. Tidak tahu juga jarak dari rumah ke situ. Sampai kadang-kadang saya temukan ada sebagian jemaah kami. Itu anaknya sekolah jauh. Kenapa? Karena anak saya maunya di sana. Loh kok kenapa anak yang mau? Kenapa bukan Anda yang mau gitu? Ya? Ini sangat berhubungan dengan poin kedua tadi. Kalau Anda membiasakan anak dari kecil tidak punya pilihan, Anda yang memberikan pilihan tersebut, kan Anda lebih tahu kan mana yang lebih cocok buat dia, mana makanan sehat, minuman sehat, pakaian yang bagus, tidur waktu yang tepat ya. Semua itu kan cara bicara, cara jalan Anda yang terapkan, maka udah dia akan terbentuk dan sudah meringkas jalan tanpa harus menerka-nerka karena dia masih kecil, dia belum paham apa-apa. Nah ini poin penting sekali, memiliki lembaga pendidikan sesuai dengan Anda inginkan. Anak tinggal ikut saja. Ya, saya coba terapkan ke anak-anak. Masya Allah, kalau kita sudah biasakan dari kecil begitu, mereka nggak punya pilihan. Bahasanya, pernah saya coba pancing ya, nak mau apa? Terserah abadi. Bahasa terserah abadi itu adalah dia sudah tahu orang tuanya yang pilihkan. Dan kita temukan anak-anak seperti ini teman-teman sekalian. Ya, nanti walaupun mereka sudah dewasa, sudah berumah tangga, mereka tidak akan lupakan orang tuanya. Mereka akan terus selalu berdiskusi sama orang tuanya. Apa pendapat ibu, pendapat umi, apa pendapat abi, pendapat ayah, pendapat abadi. Gitu. Tanya. Mereka tidak bisa. Saya subhanallah sama ayah saya rahimahullah. Belum meninggal umur 76 tahun kurang lebih ya. 77 tahun. Agustus tahun lalu karena corona rahimahullah. Saya menemukan saya setelah menikah pun. Bahkan umur saya sampai 40 tahun. Sampai sebelum beliau meninggal. Saya masih sering diskusi sama beliau. Gitu kan. Jadi tidak lepas hubungan antara anak sama orang tua karena kita terbiasa memang tanda kutip ya bergantung positif pada orang tua. Maka ini hal yang baik gitu kan. Hal yang positif. Cuma kita sayangkan kadang-kadang ahli fasik atau orang-orang yang melakukan kefasikan yang jauh dari agama ini yang berhasil membuat anaknya seperti ini. Gitu kan. Dia jadi penari, anaknya jadi penari juga seperti dia dan sukses seperti dia. Kenapa nggak ada seorang atau sosok alim yang anaknya menjadi alim seperti dia? Ahli ibadah, anaknya jadi ibadah seperti dia. Maksud saya, bukan tidak ada ya, tapi kebanyakan orang begitu. Kami temukan bahkan ada di antara masyayikh ya, di antara ulama-ulama yang kita jadikan sebagai panutan, punya anak sekian belas, nggak ada satupun anaknya menjadi seperti beliau gitu. Yang satu jadi polisi, yang satu jadi tentara, yang satu jadi dokter, yang satu jadi minimal satu, tapi nggak ada. Berikan kebebasan. Kan sayang gitu. Kenapa nggak ada yang menjadi kader seperti dia? Padahal seorang alim sangat dibutuhkan dan kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan dibutuhkan juga oleh manusia. Nah ini pendidikan, ya. Kemudian yang keempat adalah pergaulan. Anda harus tahu siapa teman-teman anak Anda. Harus Anda tahu. Mulai dari kecil biasakan itu. Dari TK, dari SD tanya. Nah, siapa nama teman-temannya di kelas? Oh, si fulan, si fulan, si fulan. Mereka sebut, misalnya kalau perempuan, anak kita dia sebutkan. Ada Aisyah, ada Hafsah, ada ini, ada itu, ada yang disebut namanya. Oke. Nah, Bapak, mungkin Anda tidak kenal anak itu. Tapi kalau lebih bagus lagi, kalau apalagi ibu-ibu ya, bisa ketemu sama teman-teman sekelas anaknya, dia tahu. Terus tanya siapa yang paling pintar antara mereka. Biar anak Anda bergaul sama dia. Jadi, anak ini tahu kalau orang tuanya tahu siapa saja teman-temannya. Itu penting. Itu sangat penting. Karena ini pengaruhnya besar. Dia selalu tahu, oh ayah ibunya tahu siapa temannya. Itu terus Anda terapkan di SMP, di SMA, sampai kuliah Anda tanya. Jangan menjadi seperti sebagian orang tua yang mereka tidak pernah tahu siapa teman anaknya, dia bergaul dengan siapa, gitu kan. Dia masih perawan atau tidak, dan segala macam. Ini hal yang hati-hati sekali, ya. Maka Anda harus melahirkan lingkungan yang kondusif, yang sehat. Saya pernah dengar ceramah satu orang syekh, dia cerita ya.
beliau dosen di Ummul Qura dan cerita kepada saya, atau bukan cerita kepada saya langsung, cuma dengar ceramahnya. Beliau pernah mengatakan begini, saya pernah mendatangi satu perkemahan seperti pesantren kilat lah ya, atau tepatnya pesantren lah kalau kita, tapi di Saudi. Itu khusus untuk tahfidz Quran. Dia bilang saya datang ke sana, kemudian saya ceramah motivasi mereka tentang hafalan Quran, tentang keutamaan Quran dan seterusnya, sampai selesai semua. Lalu saya didatangi oleh satu orang anak. Ya mungkin anak itu masih SD kan, masih SD, dia sudah ikut hafal Quran di situ. Sambil nangis-nangis dia bilang. Kemudian dia mengatakan, Syekh, saya mau minta tolong satu aja. Satu aja. Kata syekhnya, iya, apa? Dia bilang, saya ini anaknya si Fulan. Kebetulan memang kalau nggak salah ayahnya itu orang terkenal. Seorang pangeran kalau nggak salah di Saudi. Anda tahu ayah saya, kata anak itu. Saya cuma minta Anda melobi ayah saya supaya saya dikeluarkan dari sini. Saya ingin seperti sepupu-sepupu saya. Ada yang ke Jerman, ada yang ke Amerika, ada yang ke Australia. Mereka sekolah umum. Di sini saya betul-betul tersiksa. Setiap hari saya cuma tahu hafal Al-Quran aja terus, dia bilang, kerja saya. Dan di sini tidak ada waktu untuk pendidikan yang lain. Bagaimana masa depan saya? Kata syekhnya, saya nggak bisa lakukan itu. Nggak mungkin saya melobi orang tua Anda, orang tuamu yang sudah masukkan kamu dalam sekolah Al-Quran, kemudian kamu untuk keluar dari Al-Quran. Tidak mungkin. Tapi saya doakan semoga kau bisa tetap ya kokoh dan tenang dengan apa yang sedang kau belajar. Intinya, syekhnya meninggalkan dia. Kata syekhnya, subhanallah, belasan tahun setelah itu. Belasan tahun. Mungkin sudah bisa dikatakan umur anak ini sudah 25 tahun gitu ya. Syekh ini mengatakan, saya diundang di Saudi, di salah satu kota, gitu. Dan di situ ada masjid baru besar. Saya dipanggil oleh wali kotanya. Kemudian saya pun berceramah di masjid itu. Masjidnya masya Allah megah sekali. Pas tiba waktu sholat, sudah azan, datang seorang imam yang masih muda, anaknya tampan, bersih, wangi gitu, dan sangat dihormati oleh masyarakat sekitar situ. Lalu dia datang, dia salaman sama saya, kemudian iqamah gitu kan. Dia persilakan saya untuk mengimami, tapi saya mengatakan silakan, dia imam. Dia bilang, Masya Allah, suaranya indah, bacaannya bagus, menyentuh gitu kan. Sampai selesai sholat, selesai zikir, intinya imamnya datang kepada saya, dia bilang. Lalu dia mengatakan, Syekh, apa Anda ingat siapa saya? Ini saksi bahasan kita ya. Kata syekhnya, tidak. Dia bilang, ingat gak dulu Anda beberapa belas tahun yang lalu pernah datang ke satu pesantren Al-Quran. Lalu ada orang anaknya si Fulan, disebut nama ayahnya. Minta supaya Anda ngelobi ayahnya. Supaya dikeluarkan dari sekolah tahfidz itu. Kata dia, oh iya. Kata anak muda itu, saya dia. Oh kata syekhnya, Masya Allah, Alhamdulillah. Apa yang terjadi dengan kamu? Dia bilang, setelah Anda pergi, saya hanya menerima nasihat Anda. Kemudian saya ikuti hafal Quran sampai saya hafal Quran. Akhirnya saya mengambil jurusan agama. Sampai saya selesai S1 di jurusan agama. Sekarang saya diangkat menjadi hakim di wilayah ini. Di pengadilan agama, kemudian saya juga menjadi imam di masjid ini. Dan Alhamdulillah Syekh, saya bersyukur kepada Allah tentang itu semuanya. Kata Syekhnya, lalu bagaimana dengan sepupumu yang di Jerman, yang di Amerika? Dia bilang, tetap aja mereka keadaan seperti itu. Ya. Betul memang mereka bekerja segala macam, tapi tetap aja seperti itu. Tidak ada kemuliaan yang seperti didapatkan oleh anak muda ini. Coba lihat teman-teman sekalian. Banyak orang menganggap ini masalah pendidikan agama, masalah pesantren, kayaknya tidak terlalu penting. Ini semua hal yang harus diluruskan, ya, harus diluruskan. Nah, jadi terbentuknya anak soleh ini, anak muda tumbuh dalam ketaatan Allah, itu ada poin-poinnya. Memilih pasangan yang benar, membentuk pola hidup dia, ya. Kemudian memiliki lembaga pendidikan yang tepat, mengontrol pergaulannya, yang terakhir doakan. Doakan selalu. Jangan lupa doa Allah, doa kepada Allah SWT. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan-pasangan kami, keturunan kami semua menyejukkan mata kami, dan jadikan kami pemimpin orang-orang beriman. Juga doa, ya, apalagi kalau umur Anda sudah 40 tahun, ini anjurannya mengulangi doa ini dalam Al-Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya. Artinya, ya Allah, mudahkanlah aku agar bisa bersyukur kepadamu atas nikmat yang kau limpahkan kepadaku dan kedua orang tuaku, ya. Dan aku melakukan amal soleh, ya, yang kau ridhoi, dan perbaikilah keturunanku, ya. Aku telah tobat kepadamu dan aku menyerahkan diri kepadamu. Jadi
Ini termasuk hal yang atau 5 poin kiat dari kami untuk membentuk anak muda yang saleh. Mungkin Anda mengatakan, Ustaz, kan yang dibahas anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah. Masa Anda bahas dari orang tuanya? Ya ini awalnya bibitnya. Nanti lahirlah anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah ini. Lalu apa manfaatnya buat orang tua? Dia panen semua pahala anaknya. Dia selamat karena semua perbuatan anaknya dia akan panen pahalanya. Dan anaknya juga akan masuk dalam kategori golongan ini. Yaitu anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala. Masa muda kita, masa yang harusnya digunakan di atas ketaatan. Tenaga yang kita punya, ya, ekstra tenaga, penglihatan yang masih terang, pendengaran yang masih bagus, ya. Semuanya ini teman-teman bukan digunakan untuk maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sebagian orang yang mengatakan, mumpung masih muda, seakan-akan, udah gak masalah, buat dosa saja. Enggak, salah saudaraku. Masa kau ingin sholat malam di saat kau sudah ya, lemah, sudah punggungnya sudah membungkuk, ya, matanya sudah rabun. Tidak saudara. Justru di masa muda itu harusnya semua semangat untuk ibadah kepada Allah SWT. Banyak contoh-contoh dalam masalah ini. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, ya, Abu Sama bin Zaid, Anas bin Malik, ya. Ini anak-anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka pada saat Nabi SAW mengumandangkan jihad, mereka mau maju, ya, di saf paling depan. Bahkan Anda tahu, ya, Arkam bin Abi Arkam, radhiyallahu anhu majma'in, itu yang rumahnya dipakai untuk dakwah sembunyi-sembunyi di Mekah, anak yang sangat muda. Ya. Umurnya masih belasan tahun pada saat itu. Dan apakah Anda tahu Talha bin Ubaidillah yang terkenal sebagai orang yang mati syahid, yang masih hidup di muka bumi karena membela Nabi SAW pada saat di perang Uhud. Sampai jari beliau terputus dan beliau bersedekah dengan sekian miliar. Dalam hal sedekah dikenal dengan Talha al-Jud atau al-Khair. Zubair bin Awam yang terkenal dengan keberanian dalam berperang. Semua itu masuk Islam di umur 16 tahun. Ya, dan mereka menjadi penolong-penolong agama Allah di masa-masa mudanya. Ali bin Abi Thalib, ya, termasuk anak muda yang pertama masuk Islam. Ya. Itu semua teman-teman sekalian anak-anak muda yang tumbuh di atas ketaatan. Ini yang harus jadikan contoh dan tanamkan dalam diri anak-anak kita mengidolakan mereka. Ya, itu yang harus kita tanamkan teman-teman sekalian. Jadi bukan masa kuat ini ya kita gunakan dalam kemaksiatan kepada Allah SWT. Justru dikenalkan kepada anak-anaknya rokok, minuman keras, narkotika, seks bebas. Ini aneh ini. Ya. Begitu juga dengan umumnya kadang-kadang diceritakan dalam sinetron-sinetron yang mencuci otak anak-anak dengan gambaran hamil di luar nikah, bolos sekolah, ugal-ugalan, narkotika, dan seterusnya. Kenapa nggak digambarkan prestasi-prestasi yang baik misalnya? Ya. Menjadi pemimpin negara yang baik, ya, menyebarkan kemakmuran, bersedekah, dan segala macam kreativitas yang sangat baik dan sesuai juga dengan agama tentunya. Ya. Perhatikan bagaimana Ali bin Abi Thalib berkata dalam sebuah riwayat hadis riwayat ini disebutkan oleh Bukhari secara muallak, ya, atau tidak diberikan nomor urut, ya. Di mana Ali bin Abi Thalib berkata, irtahalatid dunya mudbirah. Ya. Dunia ini telah pergi menjauh. Artinya memang sudah akan habis umurnya dunia ini. Kita berada di akhir-akhir umur dunia. Wartahalatil akhiratu mukbilah. Dan ketahuilah akhirat sedang datang sekarang. Ya, mendekat. Walikulli wahidatin minhuma banun. Di dua wilayah ini, dunia dan akhirat, ada anak-anaknya. Fakunu min abna'il akhirah. Wala takunu min abna'id dunia. Jadilah anak-anak akhirat. Ya. Dan jangan menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amal. Ketahuilah pada hari ini kalian bisa berbuat sesukanya tapi tidak ada hisabnya, bebas. Belum dihukum langsung oleh Allah. Tapi besok ya, hisab tanpa bisa beramal lagi. Dan ingat bagaimana sabda Nabi SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum yang mengingatkan kepada kita, igtanim khamsan qabla khamsin. Raihlah, maksimalkanlah, manfaatkanlah, ya, 5 hal sebelum 5 hal datang. Yang paling pertama disebutkan oleh Nabi SAW, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Orang semua tahu teman-teman. Lihat orang tua. Lihat orang tua bagaimana mereka bungkuk kalau jalan. Mereka keriput kulitnya, memutih rambutnya, melemah tenaganya.
rabun matanya, pendengarannya terganggu. Tapi kalau anak muda, 12 tahun, 15 tahun, 17 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, masih sehat, masih kuat. Ya. Dia bebas, ingin safar, apalagi kalau laki-laki, menuntut ilmu sejauh apapun, tidak ada masalah. Masa mudanya digunakan untuk menikah, bukan berzina. Digunakan untuk menuntut ilmu agama, bukan untuk buang-buang waktu pada hal yang tidak ada manfaatnya. Ya. Digunakan untuk nanti kita panen di akhirat, panen di masa tua dan di akhirat. Kita kalau sibuk mengejar prestasi terbaik di masa muda kita, di akhirat, di masa tua kita akan, sudah tinggal panen aja hasilnya. Ya, saya berapa kali ketemu sama beberapa anak-anak muda yang mereka lagi kuliah. Kadang-kadang ada yang kendor. Ya, kayaknya gimana ya, lanjut, malas, saya sudah mau bekerja. Kenapa? Sekolah. Saya motivasi mereka sekolah. Selesai S1 datang ke saya lagi, saya mengatakan S2. Ayo sekolah. Sudah S2, S3. Semampu mungkin. Sampai ada salah satu kerabat kami, Masya Allah, 30 tahun sudah S3 gitu. Nah, saya bilang, sudah selesai S3 jenjang pendidikan tertinggi. Nanti tinggal tulis karya ilmiah untuk bisa jadi profesor. Tapi itu sudah luar biasa. Dia sekarang bisa lebih plong, sudah bisa bekerja, dan dia bisa sudah mulai panen hasilnya, gitu kan. Di saat orang mungkin ada yang sudah 50 tahun, belum S3, belum S2 bahkan. Nah ini anak-anak muda perlu digerakkan, didorong gitu. Ya. Itu juga yang kedua kata Nabi SAW, وَصِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ. Sehatmu sebelum kau sakit. Sehatmu sebelum kau sakit. Jadi mumpung belum sakit, gunakan kesehatan. Karena orang yang tahu nilainya sehat kalau dia sakit. Kita lagi demam, lagi meriang, lihat orang minum air es. Dia lagi sehat. Itu kita tahu nilainya. Selama ini kita selalu minum, tidak pernah bersyukur kepada Allah SWT. Yang ketiga, wagina qabla fakrik. Kayamu sebelum kau miskin. Maksudnya di sini kaya adalah punya pendapatan. Bukan berarti sudah jadi milioner. Tidak. Sebelum kau miskin, sedekahlah. Yang keempat, wa faragaka qabla syuglik atau syaglik, ya. Dan masa waktu lowongmu sebelum kau tersibukkan. Lagi lowong, gunakan, maksimalkan, produktif. Yang terakhir, wahayatika qabla mautik. Hidupmu sebelum kau mati. Dan ini termasuk peringatan yang sangat luar biasa gitu, ya. Yang harus diketahui, ya. Dan Al-Munawi berkata tentang masalah hadis ini, fahadhil khamsatu la ya'rif qadraha illa ba'da zawaliha. Disayangkan sekali, kelima hal ini diketahui nanti setelah hilang. Maksudnya sudah tua, baru nyesal. Oh, kenapa dulu masa muda saya nggak pakai ya. Sampai saya tahu ada salah satu kerabat juga, sudah meninggal rahimahullah. Ya. Di umur sudah 60 tahun lebih baru dia bilang, saya ingin menulis tentang kisah-kisah sahabat. Baik, mana Anda dari umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun lebih? Sudah tua, matanya sudah mulai rabun, tulisannya juga sudah mulai tidak cepat. Dan dia baru mau belajar, baru mau baca dulu tentang mereka. Kemudian baru dia mau menulis buku. Kan itu tidak gampang. Berapa banyak buku yang dia harus baca dulu. Supaya dia kuat secara referensi. Baru kemudian dia bisa tulis. Kan gitu. Mana masa mudanya? Sayang sekali. Ada orang nanti kalau sudah tua baru bilang, saya juga pengen sholat di masjid. Oke, bagus. Tapi mana Anda dari masa muda Anda? Yang biar hujan Anda keluar, tidak flu, tidak sakit dengan Anda punya kesehatan. Mana Anda di masa muda Anda itu? Begitu juga dengan masalah yang kedua tadi ya. Yaitu waktu sehat sebelum sakit. Ini sayangnya nanti sakit baru orang tahu kadarnya sehat. Selama sehat dia tidak gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Begitu juga masa kaya. Sudah punya pendapatan. Masih ada pekerjaan, masih ada income. Tidak bantu orang tua, tidak silaturahim keluarga. Tidak sedekah, tidak nyumbang buat masjid. Tidak biayai untuk menuntut ilmu. Begitu juga dengan waktu luang. Dipakai pada hal-hal yang buang-buang waktu. Ya, yang tidak bermanfaat. Padahal dipakai untuk bisa yang bermanfaat. Sampai seorang salaf mengatakan, pada saat lihat anak-anak muda lagi ngobrol, kosong di pinggir jalan, dia mengatakan kalau seandainya waktu mereka bisa dijual, dan mereka jual, saya akan beli. Untuk digunakan dan dimaksimalkan. Sebagian salaf, itu kalau masuk di WC, mereka menyuruh anaknya membaca kitab dengan ngerasin suara di luar. Jadi dia sambil dengar, dia nggak bisa baca kitab dari kamar mandi tentunya, tapi dia bisa dengar. Saking inginnya mengisi waktu. Sebagian mereka lisan tidak pernah berhenti berzikir, terus berzikir. Saya dengar dinukil dari beberapa murid Syekh bin Baz yang menceritakan rahimahullah,
Beliau kalau lagi ngomong telepon sama orang, ya, yang salah satu mufti Saudi yang sudah meninggal rahimahullah. Jadi dia telepon orang, orang lagi konsultasi apa-apa, dia sambil dengarin, sambil berzikir. Nanti kalau orang itu sudah selesai, baru kemudian dijawab sama dia. Gitu kan. Kalau sudah selesai, zikir lagi. Zikir terus. Itu digunakan sampai tua. Begitu juga dengan masa hidup sebelum mati. Nanti orang sudah mati baru nyesal, sayangnya. Ini perkataan Munawi rahimahullah betul-betul tepat, ya. Beliau menyampaikan tentang masalah itu. Jadi memang harus kita teman-teman maksimalkan masa muda kita ini. Jangan sampai disalah gunakan. Karena nanti kalau kita tidak maksimalkan maka akan salah. Oleh karena itu, dan juga poin penting saya ingin berbagi di sini ya. Mohon maaf, sepertinya saya tidak bisa melanjutkan di golongan kita lanjut nanti dia akan datang. Mungkin memang Allah takdirkan setiap pertemuan kita bahas satu golongan barangkali ya supaya bisa tuntas. Juga teman-teman jangan pernah menilai kadar potensi yang ada pada anak muda, anak-anak kita misalnya atau santri kita ya, atau siswa kita atau siswi kita dengan apa yang kita miliki. Saya pernah didatangi oleh seorang pemilik sekolah. Lalu dia mengajak saya untuk menjadi penasehatnya. Dan pada saat itu saya iyakan ya. Teman sekarang saya sudah mengundurkan diri karena saya khawatir tidak bisa menjalankan kewajiban saya. Dan keterbatasan waktu juga. Maka saya mengatakan pada saat itu dia bilang, Ustadz bagaimana kalau kita membuat anak-anak SD ini setiap tahunnya mereka hafal 5 juz. Gitu kan. Sehingga tamat SD kelas 6 itu mereka sudah hafal 30 juz. Saya bilang bagus. Lalu dia bilang, apa tidak memberatkan mereka? Saya sempat bilang, tidak memberatkan sama sekali. Bahkan mereka punya potensi dalam 1 tahun bisa hafal 30 juz sebenarnya. Itu kan bukan cuma 5 juz. Yang jadi masalah, antum menilai kadar kemampuan anak-anak itu sesuai dengan kemampuan antum. Mungkin karena antum mengenal Al-Quran di umur 30 tahun misalnya. Ya. Ini keliru. Kita coba terapkan. Nanti kita adakan evaluasi. Apakah memang ini berat atau tidak buat mereka. Tapi pengalaman-pengalaman dari Timur Tengah, anak-anak mereka di Madinah itu, mereka sambil sekolah umumnya, mereka ikutkan anak mereka di sore hari di Masjid Nabawi. Dan bisa hafal Quran dalam 1 tahun atau 2 tahun. Sementara mereka masih SD. Bukan tamat malah. Bukan tamat SD. Itu bisa terjadi teman-teman sekalian. Allahu a'lam. Baik, ini bahasan kita teman-teman sekalian. Dan kita akan melanjutkan masih hadis yang sama. Lanjutannya golongan kita pada pertemuan akan datang insya Allah.